Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Mulyani, saya jurusan Hukum Keluarga angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme pasar dan sub-sub materinya, yaitu yang terdiri dari kegagalan mekanisme pasar konvensional, kemudian mekanisme pasar dalam Islam. Poin yang terakhir ialah tentang intervensi pemerintah dan efisiensi pasar. Baiklah, yang pertama tentang mekanisme pasar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari hasil permintaan dan penawaran. Selanjutnya tentang kegagalan mekanisme pasar konvensional. Kegagalan mekanisme pasar terjadi karena di mana adanya kondisi kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya distorsi pasar seperti eksternalitas, kekuatan monopoli, dan kontrol pasar. Selanjutnya, intervensi pemerintah seperti subsidi, pajak, kontrol harga, dan peraturan juga menjadi salah satu faktor lain dari kegagalan pasar. Kemudian, para pakar ekonom memberikan solusi untuk menghindari adanya kegagalan mekanisme pasar, seperti salah satunya melalui kebijakan pemerintah. Contohnya ialah seperti pemerintah dapat melarang masyarakat menggunakan mobil pada usia tertentu di pusat kota. Tujuannya untuk mengurangi eksternalitas negatif, yaitu akibat dari polusi udara. Selanjutnya, pemerintah dapat juga merubah perilaku produsen dan konsumen, yaitu berlaku pada barang-barang yang berbahaya. Pemerintah dapat menaikkan harga jual. Hal ini dapat mengurangi konsumsi dan menaikkan harga pajak. Selanjutnya, submateri kedua ialah tentang mekanisme pasar dalam hukum Islam. Konsep Islam dalam mekanisme pasar yaitu terdapat konsep persaingan bebas. Namun persaingan bebas maksud di sini bukanlah bebas secara mutlak. Bebas di sini dibungkus dalam frame syariah. Maksudnya bebas di sini tuh masih ada batasannya, masih ada aturannya. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka dengan suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Oleh karena itu, dalam Islam memiliki prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsip di mana mekanisme pasar dalam Islam berlaku. Yang pertama ialah arida, yaitu suka sama suka dengan atas rasa kesukarelaan. Kemudian yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, persaingan sehat. Yang keempat, yaitu keterbukaan dan keadilan. Kemudian yang pertama ada tentang arida. Arida ini yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Kemudian berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau biasanya disebut monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen dan orang banyak. Kemudian yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung pada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang terakhir adalah tentang keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku adil. Kemudian ada masalah rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Rekayasa permintaan berbentuk bai najisi, sedangkan rekayasa penawaran dapat berbentuk ihtikar atau talaki rukban. Bai najisi
Buying agency adalah menciptakan permintaan palsu dan merekayasa permintaan dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Contohnya ialah pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli, kemudian ia menawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual. Akan tetapi, sebenarnya harga yang diajukannya masih lebih tinggi dari harga yang berlaku. Kemudian yang kedua ada ihtikar. Mengenai ihtikar, Rasulullah bersabda, "Tidaklah orang yang melakukan ihtikar kecuali ia berdosa." Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Menyimpan stok barang untuk persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula untuk menyimpan persediaan. Monopoli dapat menyimpan stok yang dilarang dalam Islam adalah yang dilakukan dengan maksud mengambil keuntungan di atas keuntungan normal yang dengan merusak mekanisme pasar. Kemudian ada talaki rukban, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap, membeli barang petani yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga sesungguhnya. Rasulullah melarang ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini dalam fikih disebut talaki rukban. Kemudian tentang intervensi pemerintah dan efisiensi pasar. Intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah ini merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menetapkan batas maksimum dan minimum harga di pasar. Intervensi dan sistem ekonomi. Secara garis besar, signifikan, intervensi tergantung pada sistem ekonomi yang dianut dalam sebuah negara. Kebalikan ekonomi komando adalah ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi pasar mengedepankan pada minimalisasi intervensi. Swasta mengambil peran penting dalam alokasi sumber daya ekonomi. Kemudian tujuan intervensi. Pemerintah mengintervensikan perekonomian yaitu ada beberapa tujuan. Salah satunya yang pertama yaitu redistribusi pendapatan dan kekayaan. Kemudian yang kedua, menyediakan barang publik. Yang ketiga, menyediakan lapangan persaingan yang adil. Yang keempat, mengamankan dan memacu perekonomian domestik. Yang kelima, melindungi konsumen. Yang keenam, mengubah perilaku konsumen. Yang ketujuh, melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan makroekonomi. Kemudian tentang efisiensi pasar. Efisiensi pasar mengacu pada sejauh mana harga pasar mencerminkan semua informasi relevan yang tersedia. Jika pasar efisien, maka semua informasi sudah dimasukkan ke dalam harga, sehingga tidak ada cara mengalahkan pasar karena tidak ada sekuritas yang nilainya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai mekanisme pasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.